Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan channel Yes Aku Tahu. Kali ini saya akan menyampaikan tentang mustahik zakat dan cara menunaikan zakat fitrah. Baiklah, langsung kita mulai saja. Sebagaimana kita ketahui bahwa mustahik zakat itu keterangannya terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Adapun golongan yang berhak menerima zakat menurut surat At-Taubah ayat 60 tersebut ada 8 yang disebut dengan 8 asnaf. Siapa saja 8 golongan yang berhak menerima zakat tersebut? Kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang yang memiliki harta sangat sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Mereka ini tidak memiliki pekerjaan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun golongan yang kedua adalah miskin. Siapa itu orang yang miskin? Orang miskin adalah orang yang memiliki harta sangat sedikit dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Biasanya kalau orang miskin ini, mereka masih memiliki pekerjaan, namun penghasilan mereka tidak bisa untuk menyanggupi kebutuhan mereka sehari-hari, khususnya kebutuhan pokok. Kemudian yang ketiga, golongan yang berhak menerima zakat adalah amil. Siapa amil? Amil merupakan orang yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat. Amil ini yang sah adalah sudah dibentuk oleh pemerintah. Jadi amil dalam pengertian sesuai syariat itu mereka yang sudah disahkan oleh pemerintah sebagai amil. Untuk yang keempat yaitu mu'alaf. Siapa mu'alaf? Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan dukungan untuk memantapkan keislamannya atau keimanannya. Jadi mu'alaf ini agar mereka tambah yakin dengan Islam, agar mereka yakin dengan pilihannya untuk memeluk agama Islam, mereka ini perlu diberikan zakat. Untuk yang selanjutnya adalah riqab. Riqab adalah budak atau hamba sahaya yang berusaha memerdekakan diri. Jadi mereka ini ada ketika awal Islam. Kemudian setelah adanya Islam, secara perlahan riqab ini mulai lama hilang atau musnah. Karena di dalam Islam riqab ini tidak diakui, bahkan istilahnya Islam sangat menganjurkan untuk tidak memperbudak orang. Jadi budak di dalam Islam ini tidak ada dan tidak boleh ada, itu menurut agama Islam. Kemudian mustahik selanjutnya adalah ghorim atau kadang disebut dengan ghorimin. Ghorim yaitu orang yang memiliki banyak hutang dan kesulitan melunasinya, serta hutang tersebut bukan untuk maksiat. Lebih-lebih mereka yang berhutang untuk kepentingan agama dan mereka belum mampu untuk melunasi hutang tersebut, ini mereka berhak menerima zakat yang kita berikan. Untuk yang nomor 7, ini adalah mustahik yang nomor 7, fi sabilillah,
yaitu orang yang berjuang di jalan Allah seperti untuk dakwah, pendidikan Islam ataupun jihad. Namun yang paling umum disepakati oleh ulama, fisabilillah ini adalah mereka yang berjihad di jalan Allah yang tanpa bayaran, yang mereka ikhlas melakukan jihad tersebut. Mustahik yang terakhir adalah Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal, terutama untuk keperluan yang berkaitan dengan agama. Secara umum, Ibnu Sabil ini yang masih berlaku dan ada sampai zaman sekarang adalah mereka yang sedang menuntut ilmu namun kehabisan bekal, tidak memiliki bekal yang cukup dalam mereka menuntut ilmu. Itu tadi 8 mustahik atau 8 orang yang berhak menerima zakat fitrah. Selanjutnya kita bahas alur atau proses cara membayar zakat fitrah. Secara umum alurnya ini ada 5. Untuk yang pertama yaitu niat untuk berzakat. Niat ini boleh dilakukan ketika masih di rumah atau ketika sudah bertemu mustahik atau lembaga yang mengelola zakat atau amil tadi. Untuk langkah yang kedua adalah setelah kita niati zakat kita datangi mustahik atau lembaga zakat terdekat. Lembaga di sini yang dimaksud seperti yang saya katakan tadi adalah amil zakat. Ini yang paling pas. Jadi ini kita memilih yang terdekat itu lebih baik. Kemudian yang ketiga langkahnya adalah setelah mendatangi mustahik atau lembaga zakat terdekat, kita serahkan zakat yang kita keluarkan. Menyerahkan zakat fitrah kepada mustahik atau panitia zakat bisa melalui lembaga, dan yang sekarang ini bisa juga melalui aplikasi atau mekanisme lainnya. Misalnya kita titipkan, kita melalui transfer atau cara yang lain. Kemudian langkah yang keempat adalah ijab qabul. Apa itu ijab qabul? Ijab itu penyerahan kita untuk memberikan zakat, dan qabul adalah penerimaan dari mustahik atau panitia yang menerima zakat tersebut. Yang langkah kelima setelah kita melakukan ijab qabul yaitu zakat akan didoakan mustahik atau panitia zakat. Ini mereka yang menerima zakat mendoakan kita dengan doa-doa yang baik. Bahkan ada doa yang sesuai dengan tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kebenaran yang saya sampaikan, semua itu adalah fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila yang saya sampaikan ada yang salah, itu semata adalah karena kekurangan tawan saya, jadi mohon dimaafkan. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.